Adil salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Bapak dan Ibu, kita akan lanjut menerangkan tentang iman kepada Allah, yaitu kita akan lanjut dengan bagaimana keterangan tentang wujud secara ilmu pengetahuan dan bagaimana sikap iman kita kepada wujud Allah. Wujud secara ilmu pengetahuan itu dibagi dua, ya. Jadi wujud secara ilmu dibagi dua bagian atau dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan wujud hakiki. Ya, yang kedua ada yang disebut dengan wujud majazi. Wujud hakiki adalah wujud yang tidak didahului dengan tidak ada. Dan wujud yang tidak bersandar kepada wujud lain. Jadi wujud hakiki adalah wujud yang tidak didahului dengan tidak ada dan tidak bersandar kepada wujud-wujud lain. Nah, wujud hakiki ini adalah wujudnya Allah. Bahwa wujudnya Allah tidak didahului dengan tidak ada dan tidak bersandar kepada wujud yang lain. Karena Allah adalah tempat bergantung, tempat bersandar segala sesuatu. Dan dia tidak bersandar kepada yang lain, ya. Nah, bisa kita lihat misalnya ayatnya di surat 112, ayatnya ayat 2. Atau 1, 2, 3 sampai 3 ayat, ya. (112) Al-Ikhlas, ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Lanjut. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Satu lagi. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tuh, satu lagi, 4 ayat, ya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Dan dia tidak bergantung kepada yang lain. Ya, surat 35 ayatnya 15. Iya, Bun. Halo, lanjut. Iya ya, Bun. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Ya, Allah tempat bergantung, sedangkan dia tidak bergantung kepada yang lain. Bahasanya Allah tuh maha kaya, tidak memerlukan apapun. Nah, itu yang pertama. Jadi wujud hakiki. Wujud hakiki itu ya wujudnya Allah. Wujud yang tidak didahului, tidak ada, dan juga tidak bersandar kepada wujud yang lain. Allah maha kaya bahasanya. Yang kedua, yang disebut dengan wujud majazi. Ya, kalau wujudnya Allah wujud hakiki, nah ada lagi wujud majazi. Wujud majazi itu kalau dalam bahasa lainnya wujud duplikasi. Wujudnya wujud duplikasi gitu. Bukan wujud sebenarnya gitu. Nah, wujud majazi itu ada 3 jenis. Nah, ada 3 jenis wujud majazi. Yang pertama wujud aridi, ya, wujud aridi, kemudian wujud idhofi dan wujud nisbi. Wujud aridi, wujud idhofi dan wujud nisbi. Wujud aridi itu artinya keberadaannya baru,
Jadi wujud yang didahului dengan tidak ada. Seperti adanya alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, sesuatu yang ada didahului tidak ada itu namanya wujud aridi. Ya. Yang kedua yang disebut dengan wujud idofi. Idofi itu artinya bergantung atau bersandar. Mudof. Mudof itu bergantung. Jadi wujud idofi itu wujudnya sesuatu bersandar kepada yang lain. Misalnya adanya malam karena ada siang. Atau sebaliknya, adanya siang karena ada malam. Ya, seperti kehidupan. Adanya kehidupan bergantung kepada air. Karena air adalah pangkal kehidupan. Atau air itu sumber kehidupan. Jadi kehidupan bergantung ke air gitu ya. Nah, keberadaan yang bergantung kepada wujud lain itu namanya wujudnya idofi. Ya, kita misalnya, kita bisa hidup kalau ada sumber kehidupan kan. Jadi kita ada karena bergantung adanya sumber. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai wujud nisbi. Wujud nisbi itu wujud artifisial. Sebenarnya tidak ada. Karena kita sepakat, maka jadi ada gitu. Ya, sebetulnya nisbi itu ya nisbi artifisial, tidak ada. Tapi karena kita sepakat itu ada, ya jadi seakan-akan ada. Misalnya gini, misal ya, yang namanya jurig, apa jurig itu bahasa Ciamisnya ya? Jurig, pernah dengar jurig Bu? Hantu? Iya. Hantu tuh ada nggak sih ya? Ada yang pernah ketemu hantu nggak Bu? Ada di film. Nah di film, iya secara langsung ada pernah ketemu nggak jurig itu kayak apa sih? Hati-hati tong lewat tadinya ayah jurig, gitu. Jurig, udah ketemu belum? Belum. Iya, padahal belum ketemu, belum pernah lihat gitu. Tapi karena sepakat sekampung ayah jurig gitu Bu. Jadi seakan-akan jurig itu Ada. ya malam-malam pulang pengajian Bu, lewat di kebon. Ya, dari jauh kelihatan kayak jurig Bu. Pas disenterin dideketin, taunya itu pelapah pisang Bu. Kararas ketebak angin kan gitu. Sugante jurig pada lain. Karena bayangan kita mengatakan hati-hati ayah jurig, apapun yang kelihatan ya itulah jurig, padahal kan bukan. Atau seperti kolong meja. Kolong meja itu ada apa enggak sih? Ya, kolong meja. Jadi adanya kolong karena ada meja gitu. Kolong meja itu adanya artifisial gitu. Kalau nggak ada meja kan nggak ada kolong kan? Tuh, di mana eta budak nyumputnya di kolong. Kolong naon? Kolong meja. Kolong meja pas ke rumah nggak ada mejanya Bu, ketemu nggak kolongnya Bu? Jadi yang dicari kan mejanya ya. Jadi adanya kolong meja itu karena ada meja, meja-nya nggak ada, kolongnya nggak ada gitu. Nah kayak gitu itu namanya wujud nisbi ya. Jadi adanya sesuatu itu karena kesepakatan. Seperti rasa asalilanya gitu. Asalila seperti lamanya, terasa lama, terasa sebentar. Lama, sebentar itu kan relatif. Ya gitu, tergantung kondisinya gitu. Itu arti wujud ya. Jadi ada wujud hakiki dan ada wujud nisbi. Wujudnya hakiki, wujud hakiki itu adalah wujudnya Allah. Sedangkan wujudnya selain Allah sifatnya majazi ya. Wujud majazi itu wujudnya selain Allah. Nah, wujud majazi ada 3 sebutan, 3 jenis, wujud aridi, wujud idofi, dan wujud nisbi. Nah, sekarang kembali bagaimana sikap kita terhadap wujud Allah, sikap iman kita terhadap wujud Allah. Apalagi
Kalau di daerah Tasik ya dari dulu di madrasah sudah diajarin sifat 20. Ya. Yang pertama apa sifat 20 tuh? Wujud. Kan itu ya? Wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, jadi yang pertama apa? Wujud. Nah, wujud itu apa artinya? Ada. Ada. Ya gitu. Nah, wujudnya Allah itu, adanya Allah itu hakiki gitu. Adanya Allah tidak didahului, tidak ada. Dan adanya Allah tidak bersandar kepada wujud lain. Sementara adanya selain Allah itu majazi. Ya, adanya didahului, tidak ada. Adanya bersandar kepada yang lain. Adanya itu nisbi, hanya artifisial. Seperti kita dulunya nggak ada, nanti juga nggak ada lagi. Nah, seperti contohnya gini misalnya. Ibu ada, ya, misalnya ada tamu ya. Ada tamu. Ibu ada. Mana? Nah, bentar ya, saya panggil gitu kan. Panggil, tuh kan ada ibu gitu. Kadang-kadang, Neng, nanti kalau ada tamu nanyain ibu, bilang tidak ada ya. Ya, sudah datang tamu, ibu ada? Kata anaknya. Ibu bilang barusan kalau ada tamu bilang tidak ada. Jadi ibu tuh ada apa enggak sih? Iya, ibu bilang tidak ada ya, gitu. Berarti ibu ada. Kata ibu bilang tidak ada. Jadi yang benar mana itu? Nah, kadang-kadang ketika kita mendengar kata ada, kan harus kelihatan wujudnya ya. Ya, Bu ya. Contoh lain gini lah. Udara itu ada enggak sih gitu? Ada. Mana? Kelihatan nggak, Bu? Enggak. Jadi untuk menunjukkan sesuatu itu ada, tidak harus terlihat. Tidak harus terlihat. Yang disebut ada itu kan gitu, tidak harus terlihat. Nah, berbicara bagaimana sikap iman kita terhadap wujudnya Allah itu seperti apa? Apakah harus terbayang, Bu, wujud Allahnya itu seperti apa gimana ya? Gitu. Kalau ditanya, Mah, Allah tuh ada nggak sih? Misalnya anaknya nanya, Bu. Apa jawabnya, Bu? Misalnya, ada. Mana, Bu? Allahnya mana, Bu? Gimana jawabnya? Kata ibu, Allah ada. Mana, Bu, Allahnya? Gimana ngejelasinnya, Bu? Ayo. Ada Ya, ciptaannya. Ada ciptaannya. Enggak, itu mah susah, panjang urusannya. Tadi, coba kamu bernafas. Nah, apa yang kamu hirup, Nak? Udara. Jadi udara itu ada nggak, Nak? Ada. Kelihatan nggak? Enggak. Nah, kejawab nggak pertanyaannya? Jawab. Gitu aja. Ciptaannya panjang. Terus yang nyiptain Allah siapa? Pusing lagi, Ibu. Ya kan? Anak itu kadang-kadang gitu. Kan ada ciptaannya, langit, bumi. Nah, terus yang nyiptain Allah siapa, Bu? Mentok, Bu, Ibu jawabannya gimana? Ya, kayak tadi simpel jawabnya. Sesuatu itu ada, tidak harus kelihatan, Nak. Tidak harus terlihat oleh mata, Nak, gitu. Nah, coba lihat ayatnya. Yang pertama ya, sikap iman terhadap wujud Allah yang pertama. Kita lihat surat 6:103. 6:103. Ya, mangga Umi Dedeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Gimana, Bu? Bu, gimana, Bu? Jadi, Allah ya, Allah bisa. itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Nah, itulah kalau kita dewasa, Bu. Nah, kita kan sekarang udah dewasa, bukan anak kecil lagi kan? Nah, bagaimana sikap iman kita terhadap wujudnya Allah? Bahwa Allah
Allah, wujudnya Allah, tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Mata. Ya, jadi boleh nggak Ibu maksa pengen lihat wujudnya Allah, Bu? Ya tidak lah. Nah gitu ya, Bu ya. Sikap iman kita kepada wujud Allah, bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata berarti nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Nah, adanya Allah itu tidak terjangkau oleh penglihatan mata. Gitu ya. Jadi mata kita tidak bisa melihat, menjangkau Allah itu, Bu. Baik di dunia maupun di akhirat. Halo? Nah, ini jangan sampai salah nih sikap iman kita nih kepada wujudnya nih. Bahwa berdasarkan surat 6 103 bahwa Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Ya, jadi jangan maksa pengen lihat Allah, Bu. Ah, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa dengan Allah kita bisa bertemu. Nah, tidak bisa dijangkau tapi bisa bertemu, Bu. Ya. Ini sikap iman kita bahwa kita bisa bertemu dengan Allah. Kalau kita nggak percaya bakal ketemu Allah, rugi. Rugi loh, Bu. Ya. Jadi sikap iman kita harus percaya bahwa bisa bertemu dengan Allah, tapi jangan memaksa ingin lihat. Gimana? Nggak bisa dilihat, tapi bisa ketemu. Kan beda. Seperti kita bernafas, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak Allahnya? Udah oksigennya? Enggak. Tapi bisa berinteraksi nggak setiap hari? Bisa. Nah, gitu contohnya. Biar gampang gambarinnya. Ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa bertemu. Bertemu, bahasa Arabnya liko. Liko itu berinteraksi. Nah, kalau nggak percaya, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. 631. 631. Tunggu. Mangga Teh Rin. Halo, monggo. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Kadangu? Ya, Oh, silakan. kadang jelas, Bu, monggo. Ya. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Qad khasiral ladzina kadzabu biliko illah. Qad sungguh khasiro rugi alladzina kadzabu orang yang mendustakan biliko ilahi pertemuan dengan Allah. Sungguh rugi. Jadi kita mendustakan, kalau kita mendustakan pertemuan dengan Allah, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, innal insana lafi khusrin. Manusia pasti rugi, kecuali orang yang beriman. Nah, salah satu sikap iman kita kepada apa? Bahwa kita bisa bertemu dengan Allah. Liko ya. Kalau kita mendustakan, kita termasuk khusrin, orang-orang yang rugi. Oke, 10:45. 10 ayat 45. Teh Widya, silakan. Monggo.
Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan bertemu Allah. Mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya, tambah lagi 29 ayat 5 Al-Ankabut. Ya, silakan. Siapa? Mbak Hera, Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi boleh nggak kita mengharap bertemu Allah? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi bisa nggak kita bertemu dengan Allah? Bisa. 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 Nggak ada kata nanti. Bisa. Gitu aja pokoknya. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ya. Maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan pertemuan itu pasti Bu. Pasti datang. Pasti. Kalau kamu yakin, kalau kamu berharap bertemu dengan Allah, pasti ketemu. Ya, tapi ingat yang pertama tadi. Walaupun bisa bertemu, tapi nggak bisa melihatnya. Ya, bisa nggak kita melihat Allah? Tidak. Bisa nggak bertemu Allah? Bisa. Nah, gitu ya. Ini sikap imannya begitu. Tambahin lagi. Nah, pertanyaannya. Kan gini. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka waktu bertemu itu pasti datang. Nah, bagaimana atau apa cirinya atau apa syaratnya kalau kita ingin bertemu dengan Allah? Oh iya, amal-amal salihan. Nah, surat berapa tuh? 18, 110? Al-Kahfi 110. Oh, pinter Ibu. Ibu Dedeh mah lulus. Amin. Hatam ya Bu ya? Hatam. Monggo dibaca. siapa? Hani, boleh Hani? Yuk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Artinya apa? Kalau kita tidak mau beramal soleh tapi musyrik, ya bisa nggak bertemu? Tidak. Nah iya, syaratnya nggak dipenuhi. Wala yusyrik. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Kalau atau barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya harus beramal soleh dan jangan musyrik dalam beribadah. Oke, itu dua ya. Satu, bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Yang kedua, dengan Allah kita bisa bertemu. Bertemu itu bahasa Qur'annya liko. Liko itu juga berinteraksi artinya. Kita bisa berinteraksi dengan Allah. Syaratnya harus beriman, beramal soleh dan jangan musyrik ya gitu ya. Yang ketiga, bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, wujud Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita lihat ayatnya surat 2 ini surat 8 ayat 47. 8
ayat 47. Al-Anfal. Ya, Melati silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah meliputi. Meliputi. Nah, ini ditambahin ilmu ya. Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Wallahu dan Allah bima terhadap apa-apa ya'malun yang mereka kerjakan muhitun meliputi. Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Kalau Allah meliputi apa yang dikerjakan oleh mereka, oleh manusia, ada nggak yang kelewat dari pandangan Allah, Bu? Tidak ada. Nggak ada, Allah meliput kok. Allah meliput semuanya. Meliputi itu yang nggak ada yang kelewat. Tambah lagi surah 4, 126. 4, 126. Esa, boleh Esa? Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Dan adalah Allah Maha lagi. Dan adalah Allah Maha meliputi segala sesuatu. Kalau tadi apa yang mereka kerjakan. Sekarang segala sesuatu. Wakana dan adalah Allahu Allah bikulli itu segala sesuatu. Semua, kul itu semua. Bikulli syai'in terhadap segala sesuatu muhiton meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi Allah. Satu lagi surat 65 12. Kang Udan, mangga Kang Udan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah qad ahata sungguh meliputi bikulli syai'in terhadap segala sesuatu. Nah ini sikap iman yang ketiga, bahwa adanya Allah meliputi segala sesuatu di langit maupun di bumi, juga di antara keduanya, antara langit dan bumi. Termasuk kita nggak kira-kira? Iya. Ya, meliputi itu gini, saya kasih umpamanya gini. Segala sesuatu yang ada di laut ya, segala sesuatu yang ada di lautan, itu diliputi oleh air laut. Ya. Ada nggak? Ya. Ada nggak sesuatu yang di laut yang tidak diliputi air laut? Tidak ada. Tidak ada. Jadi, air laut meliputi lautan. Segala sesuatu yang ada di laut diliputi oleh air laut kan? Ada ikan di lautan, ada ikan di lautan. Ikan di lautan itu kalau ngadap ke timur, lihat apa dia? Ada apa di depannya? Air. Air. Di belakangnya apa? Air. Air. Di kanan kirinya? Air. Air. Atas bawahnya? Air juga. Jadi ikan itu kemanapun pergi diliputi apa? Air. Ya. Air meliputi ikan di laut. Ya. Iya. Nah, antara ikan yang ada di laut dengan air lautnya berpisah apa jauhan? Tidak, bersatu. Nah, kenapa? Karena meliputi kan? Oke, di luar ikan air, di dalam ikan ada apa? Air juga.
Ada air. Contoh lain tuh gini. Ibu punya air 1 bak ya. Ya. Terus dicelupin kapas, Bu. Kapas 1 genggam dicelupin ke air itu. Oke. Nah, setelah si kapas dimasukin ke air, berarti air meliputi apa? Kapas. Air itu meliputi kapas diliputi oleh air. Nah, pertanyaannya, kapas di dalam air apa air di dalam kapas? Kapas dalam air. Dan sekaligus di dalam kapas ada Air. Nah, ayatnya diulang-ulang tadi, Allah meliputi segala sesuatu di langit, di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Nah, antara Allah dengan apa yang diliputinya berpisah apa jauhan, Bu? Bersatu. Satu seperti kapas dicelupin ke air tadi. Kapas di dalam air, sekaligus di dalam kapas udah dipenuhi air. Nah, seperti ikan juga sama gitu. Jika Allah meliputi segala sesuatu, berarti kemanapun kita menghadap, Bu, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, Allah meliputi kita nggak, Bu? Meliputi. Nah, tapi jangan heran, Bu, jangan heran kalau ada ikan mencari air. Mana air? Mana air kok nggak kelihatan? Kamu lihat air nggak? Lihat air nggak? Temannya bilang yang sudah tahu wujud air, wahai ikan, bukankah kamu itu hidup di dalam air? Iya, tapi aku nggak melihat air ya. Air jangan dilihat karena tidak kelihatan. Tetapi walaupun tidak bisa kelihatan itu air bisa dirasakan. Ya, coba kamu loncat ke atas ke darat. Ya, keluar dari air. Gimana rasanya? Loncat ke darat, Bu. Ngap-ngapan, bisa napas, Bu. Maut, Bu. Maut. Ya, apa maknanya? Ketika kita lepas dari Allah, atau Allah melepaskan kita, Bu. Mati seketika, Bu. Ya, karena itu ada ayat kursi, kan? Coba lihat surat 2, 255. Siapa yang belum? Mbak Musfiah? Mbak Musfiah ada? Ya. Ya, boleh dibaca ya, Mbak? Anunya ya, langsung Terjemahannya. Artinya terjemahannya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya tanpa jeda, bukan jera, tanpa jeda. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Ibu pegang pulpen, Bu. Ya, sampai kapan itu pulpen nggak jatuh? Selama apa, Bu? Selama tidak ngantuk. Nah, Ibu ngantuk jatuh nggak, Bu? Jatuh. Kalau Allah ngantuk, Bu, sesaat aja, Bu. Alam semesta sudah, Bu, Hancur. bubar. Jatuh. Iya, bubar, Bu. Hancurnya semesta, Bu. Nggak boleh ngantuk. Iya, gitu. Makanya Allah mah tidak sare. Ya, Gusti Allah mah tidak tidur, tidak ngantuk. Emang orang, Bu, ngantuk. Ya,
itu berarti memberi tanda Allah meliputi segala sesuatu. Dan dia terus-menerus mengurus makhluknya, Bu. Ketika kita tidur, Bu, siapa yang mendetakkan jantung? Ketika kita tidur, siapa yang menghela nafas? Paru-paru tetap memompa oksigen, Bu. Iya, coba. Kalau Allah tidur, Bu, lupa, Bu, mendetakkan jantung kita. Mati lah. Makanya gitu, Bu. Nah, iya, cuman kadang-kadang kita aja nggak nyadar, Bu. Ya, kita hidup, kita mati. Itu kan semuanya perbuatannya dia. Dia yang terus-menerus mengurus makhluknya. Siapa yang mendetakkan jantungmu? Siapa yang memompa paru-parumu? Siapa yang menggerakkan darahmu? Siapa yang mengedipkan matamu? Siapa? Coba, Bu. Kalau bukan dia gitu. Nah, antara dia dengan apa yang diurusnya, satu apa berpisah, Bu? Satu. Ya bersatu kan gitu. Makanya bersama namanya, Bu. Hanya kita aja merasa jauh. Enggak, Allah mah meliputi ya. Nah, itu sikap iman yang ketiga, bahwa adanya Allah meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu tidak bisa ngeles, tidak bisa menghindar dari Allah gitu ya. Seperti ikan nggak mungkin menghindar dari air lah, udah hidupnya di air ya. Nah, yang keempat ya, kepada Allah kita bisa kenal, kita bisa mengenal Allah. Bahasa Arabnya ma'rifat ya, bahwa kita bisa ma'rifat, bisa kenal dengan Allah. Ya. Bu Dede sudah kenal dengan Allah? Kenal. Udah kenal? Udah kenal belum? Harus sebelum mati harus kenal, Bu. Kalau enggak nanti kita nggak bisa pulang lagi. Ya, kepada Allah kita harus mengenal. Ya. Ini sikap iman yang keempat, bahwa kita harus makrifat kepada Allah. Makrifat itu kenal atau mengenal, Bu. Ya, coba lihat 2:198. Surah 2:100, bukan 2. Al-Baqarah. 2:198. Ya, siapa ya? Mbak Gemala. Mbak Gemala ada? Nggak ada. Mbak Nurul? Ya, Bunda. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikir Masy'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Sebentar, saya kasih umpama gini, saya kasih ilustrasi dulu ya. Nah, sebelum ayat ini diterangin. Misalnya ibu baca iklan, baca brosur, ya, baca brosur. Di Ciamis ada mall nggak, Bu? Di Indramayu ada mall nggak? Bu Nurul, ada mall ya? Ada mall. Ya, mall itu supermarket ya, mall ya. Nah, Mbak Nurul itu satu ketika dapat brosur. Harga, barang siapa yang memberi produk ini, produk A ya. Nah, 10 pertama yang membeli produk ini dapat hadiah. Produknya apa? Misalnya produk elektronik, televisi harganya 10 juta. Ada televisi harganya 10 juta. Barang siapa 10 pembeli pertama dapat hadiah. Hadiahnya panci, Bu. Orang-orang pada berbondong-bondong beli televisi tadi yang harganya 10 juta. Apa motivasinya?
dapat hadiah dapat hadiah panci. Pancinya harganya 50.000. Ya Bu ya, aneh nggak Bu? Aneh kan? Hanya gara-gara ingin hadiah atau beli TV 10 juta di mana nggak saya TV mah Bu. Ya, atau gini, ada orang beli rumah 1 miliar karena ada hadiahnya televisi harganya 2 juta Bu. 10 pembeli pertama rumah ini 1 miliar dapat hadiah televisi. Iya, memang dapat televisinya harganya 2 jutaan buat televisinya yang biasa tuh. Aneh nggak Bu? Aneh. Iya, tapi bahasa Qurannya gini, tidak ada dosa, ya gitu bahasanya. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia Allah. Nah, dalam bahasa Arabnya fadlan mir rabbikum. Fadlan itu leuwihna, bukan leuwihna. Fadilah itu kan kelebihan atau keutamaan, Bu. Ya, gini kan? Nah, ini paling disenangi sama ibu-ibu. Apa yang paling membuat ibu bahagia kalau beli buah? Dapat apanya, Bu? Dapat leuwihna. Atau leuwihan atuh Bang seetik. Tabu di leuwihan. Oh, senang teh kalau dapat leuwihan, Bu ya. Cuma ini kalimatnya seperti apa ya? Fadlan itu artinya kelebihan atau keutamaan. Tidak ada dosa bagimu mencari kelebihan, mencari fadilah gitu Bu. Nah, diartikannya karunia. Ya, karunia itu sebetulnya bukan fadlan nanti. Ada namanya nikmat, na'ama, ada lagi nanti khairon dan seterusnya. Nah, fadlan itu kelebihan atau keutamaan. Tidak ada dosa bagimu mencari fadilah, mencari kelebihan. Fadilah dari Tuhanmu. Ini kan lagi cerita haji. Bu. Ya, ini lagi cerita haji. Ya, apa kira-kira yang paling dibanggakan ketika orang pergi haji, Bu? Ceritanya apa? Sama pergi ke sini, balanya ke sini, kan gitu, Bu ya? Orang pergi haji, maksudnya, Bu, itu tujuannya apa, Bu? Ya, melaksanakan rukun Islam lah. Ya, itu mah pasti lah, rukun Islam yang kelima. Maksud orang haji itu tujuannya apa, Bu? Ingin disebut haji. Nah, itu mah fadilah, Bu. Bukan tujuan utama. Nah, gitu. Jadi kalau kamu pergi haji disebut haji, boleh nggak, Bu? Ya, boleh saja. Boleh, tapi itu mah kelebihannya, tapi bukan tujuan utama. Jangan kesinggung kalau nggak disebut haji, karena orang nggak tahu kita udah pergi haji ya, Bu ya. Bu Haji, baru nengok. Bu, nggak nengok, Bu. Bu, di toel maksa. Kuring teh nges haji tuh, panggil haji tuh ke orang. Jangan gitu. Coba perhatikan ayat berikutnya. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat. Ya. Arafat itu jamak, Bu. Dari Arafah. Ya. Kalau Arafah itu satu, Arafatun. Arafah ya arifu irfan arafatan. Kalau Arafat berarti banyak ya. Banyak. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah. Arafah itu artinya mengenal. Lita arofu agar kamu saling mengenal. Arafat itu berarti sudah mengenal. Jadi orang pergi haji tujuannya apa, Bu? Mengenal. Arafah. Makanya ada hadis mengatakan al-hajju Arafah. Arafatun. Yang dimaksud haji itu adalah Arafah. Barang siapa yang tidak Arafah, tidak berhenti di Arafah, wukuf itu berhenti. Barang siapa yang tidak berhenti wukuf di Arafah, maka tidak ada haji. Jadi maksud orang haji itu, Bu, tujuannya apa, Bu?
Arafah. Arafah itu apa artinya, Bu? Mengenal siapa? Allah. Nah, boleh nggak pulang bawa jam-jam? Boleh saja. Boleh. Bawa kurma boleh nggak, Bu? Boleh. Bawa sejadah boleh nggak, Bu? Boleh. Asal Capek. bunyi. Bu, kaburat-berat bawa itu teu Mekah di orang geloba di Tasik pun gitu mah tuh. Ya. Nah, banyak orang yang pergi haji pulangnya bukan membawa Arafah, Bu. Oleh-oleh. Itu mah fadlan, Bu. Itu mah fadlan. Jadi kalau kita berkunjung atau bukan berkunjung, bertamu kepada orang yang baru pulang haji, jangan tanya kormanya mana dulu, Bu. Bu, mana kormanya, Bu? Jangan itu dulu, cuma banyak. Sini juga banyak di toko juga, di pasar banyak. Yang ditanya apa, Bu? Bu, bagaimana pengalaman spiritual Ibu di sana waktu haji? Ibu menemukan sesuatu yang apa tuh tentang berkaitan dengan ketuhanan tadi, Bu? Nah, dalam bahasa itunya pengalaman spiritual. Apa yang Ibu rasakan selama di sana? Ketemu apa aja? Apa yang membuat Ibu merasa bahagia? Gitu waktu di mana, waktu kapan, sedang apa gitu, Bu? Itu loh waktu saya depan Ka'bah. Itu ada perasaan seperti misalnya apa yang spesial, Bu. Di mana lagi? Nah, ada pengalaman yang membuat saya yakin Allah tuh ada, gitu, Bu. Ketika begini. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang penting diambil pelajaran gitu. Nah, udah gitu, Bu, sampai pulang, Bu, bentar, ini ada oleh alhamdulillah atama fadilah, Bu. Ya. Jadi bukan tujuan utama datang ke orang pulang haji pengen itu, bukan, itu mah fadilahnya. Sama seperti orang pergi haji, oleh-oleh mah itu mah fadilahnya. Belanja ke pasar seng sekarang udah nggak ada ya. Kemana kalau orang berbelanja? Tidak mengapa kamu mencari fadilah dari Tuhanmu, tetapi jangan melupakan tujuan utamamu. Ya, kamu pergi haji itu untuk Arafah, mengenal Allah. Nah, setelah kita mengenal Allah, ingatlah Allah. Berzikirlah itu kan ingat ya. Fadkurullah, maka ingatlah Allah. Nah, contoh. Waktu haji misalnya kita ketemu seseorang, ya, mau orang mana saja, orang Ciamis lagi, apa orang Cirebon, apa orang Indramayu, apa orang mana ya. Nah, Ibu kenalan di sana, Bu, dengan orang tadi, ya. Nah, selama berkenalan dengan orang tadi, ada peristiwa yang berkesan dengan dia kan? Sampai pergi ke kampung halaman, bisa nggak kita ingat dia lagi, Bu? Bisa. Kenapa? Karena sudah kenalan dengan dia. Nah, bisa nggak Ibu mengingat seseorang yang Ibu nggak pernah kenal dengan dia? Tidak lah. Ya, gimana mau ingat dia, orang nggak pernah ketemu dia, Bu? Ya, maka perintah ingatlah Allah, berarti sebelumnya sudah apa? Sudah kenal. Nah, gitu namanya Arafah namanya, Bu. Kenapa mesti wukuf di Arafah? Wukuf itu kan berhenti, berdiam untuk mengenal Allah lewat perjalanan haji. Kalau sudah Arafah, kalau sudah kenal, bertolaklah dari Arafah itu, lalu ingatlah Allah. Di mana? Di Masy'aril Haram. Masy'ari dari kata sya'ara, si'ar. Nah, di tempat, kalau Masy'ari berarti tempat-tempat yang diagungkan, dan itu adalah penting dan suci. Ingatlah Allah di Masy'aril Haram. Masy'ar itu isi makan, tempat. Dari kata syiar, Bu. Syiar itu berarti tanda-tanda etiket, keagungan sama aja. Jadi ingatlah Allah di tempat-tempat yang penting dan agung gitu, Bu. Nah, jadi perjalanan berikutnya ingat Allah lagi. Di mana saja, Bu? Di Baitullah, di Multazam, di tempat sa'i, di tempat apa tuh namanya, zumroh gitu kan. Ingatlah Allah di setiap tempat yang disucikan gitu. Ya tadi ingat Allah kalau udah kenal, Bu. Kalau nggak kenal, apa yang diingatnya, Bu? Dan ingatlah Allah sebagaimana
yang ditunjukkan kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Jadi kalau kita tidak kenal Allah, Bu, pergi kemanapun akan tersesat. Bahkan ada orang pergi haji, Bu, tersesat ketika haji. Ada nggak, Bu? Ada. Ada orang tersesat ketika haji, coba bayangin. Iya. Aneh kan? Yang orang yang namanya pergi haji itu tamunya Allah, Bu. Mungkin nggak seorang pribumi menelantarkan tamunya, Bu? Ya tidak lah. Kecuali tamunya. Tamu nakal. Nah, kecuali tamunya. Celangung, Bu. Celangung. Di Masjidil Haram ada orang yang tersesat nggak bisa keluar, Bu. Salah lagi, balik lagi. Jadi pas keluar dari masjid bukan jalan pulang, Bu. Atau pergi kemana nggak bisa pulang. Ada keriling-keriling. Itu berarti dia nggak kenal, Bu. Jadi berangkat hajinya bukan untuk mengenal Allah gitu. Jadi sebelum kita mengenal Allah, kemanapun kita pergi, Bu, jangankan di luar negeri, di tanah suci pun bisa tersesat gitu. Ya makanya berangkat ke haji itu mesti benar-benar bekalnya siap. Apa bekal utama? Takwa. Takwa itu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Itu kan cerita haji. Berbekalah dan sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Orang pergi haji ke tanah suci malah tersesat di sananya. Aduh, gimana ini ya? Kenapa? Karena tujuannya bukan ingin mengenal Allah lebih dalam, tapi karena hanya ingin pamer, ingin belanja lebih banyak aja. Ada sebuah mafhum hadis begini, akan datang satu masa kepada umatku di mana mereka pergi haji. Niatnya beda-beda. Yang pertama, orang berangkat haji. Niatnya karena ingin tamasa, Bu. Tamasa itu apa? Pelesir. Pelesir aja. Pelesir gitu ya. Pelesiran. Ada lagi orang yang berangkat haji. Niatnya karena ingin dipuji. Ingin dipuji apa namanya? Karena status, Bu. Status kan nanti kalau udah haji kan di kartu nama ada haknya kan. Nanti di undangan juga ada haknya. Kalau ada haknya nanti kan bisnisnya makin lancar tuh. Keren lah namanya. Jadi orang pergi haji karena prestise. Prestis ada. Ada lagi orang pergi haji niatnya bisnis, Bu. Ya. Jadi berangkat haji yang dibawa bukan takwa. Batu ali, batu cincin, batu kali, batu apa lagi, Bu? Perhiasan. Yang perhiasan sipuhan dari sini, Bu. Pergi haji bukannya haji, tapi jual beli. Jualan. Orang sibuk manasik haji di sananya, Bu. Dia sibuk jual beli. Ya. Setelah laku barangnya dia belanja lagi di sana, Bu. Belanja lagi. Dia nggak peduli rukun hajinya, wajib hajinya dilaksanakan. Yang penting jualannya lah laku. Karena niatnya bisnis, Bu. Pulang aja dapat untung. Ya. Nah, dalam bahasa Qur'annya tidak ada dosa kamu mencari fadilah gitu loh, Bu. Maknanya gini, kalau kamu melaksanakan haji nanti ada orang kamu mendapatkan rasa senang seperti orang pelesir nggak apa-apa. Atau kamu jadi dapat prestise, dihargai orang karena hajinya, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Atau pulang haji dapat untung, Bu, nggak apa-apa, tapi itu fadilah doang ya. Itu hanya kelebihannya saja, tapi bukan tujuan utama. Nah, yang keempat kata Nabi, hanya sedikit orang yang pergi haji yang benar-benar ingin menuju kepada Allah gitu, Bu. Ya, sedikit. Nah, itu yang untuk ma'rifat tadi mananya, Bu. Hanya sedikit orang yang berangkat haji tujuannya ingin mengenal Allah, ingin menuju kepada Allah gitu. Pulang haji disebut haji nggak apa-apa. Tapi yang tujuan utamanya adalah Arafah, mengenal Allah. Berarti bisa nggak kita mengenal Allah? Bisa. Nah, 2793. 27 ayatnya 93.
Yang belum ya. Ya mangga Umi. 27. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wakul, katakanlah alhamdulillah. Kapan kita harus mengatakan alhamdulillah, Bu? Ala kulli hal. Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halin. Katakan alhamdulillah di setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita sudah bisa bersyukur, mengucap alhamdulillah di setiap keadaan, sehat, alhamdulillah bisa beribadah, Bu ya. Sakit, alhamdulillah bisa istirahat. Banyak uang, alhamdulillah bisa sedekah. Nggak punya uang, alhamdulillah belajar rendah hati, ya Bu ya. Sendirian ngejomblo, alhamdulillah ya Bu ya, bisa berbuat sesuka kita kan, nggak ada yang ngelarang-larang. Punya pasangan, alhamdulillah ada teman, ya Bu ya. Hujan, alhamdulillah. Balong eusian cai deui, pare kacayan deui. Halo Dok, Bu panas, alhamdulillah popoyan garing. Ayo. Katakanlah alhamdulillah. Tanda syukur. Ala kulli hal, di setiap keadaan. Sayurikum ayatihi, maka dia akan memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya. Fata'rifunaha, maka kamu akan mengenalnya. Ta'rifu dari kata arafa ya. Nah, gitu. Jadi bisa kita mengenal Allah ketika atau setelah diperlihatkan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya akan diperlihatkan kepada orang yang selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, pasti akan ada ayat yang diperlihatkan. Karena itu nanti kita akan mengenal Allah. Nah, jadi dengan Allah kita bisa rifat, bisa mengenal. Pertanyaan sebelum mati itu, Bu, pertanyaan buat diri kita. Apakah kita sudah mengenal Allah? Harus. Kalau enggak, kita rugi, nggak bisa pulang. Nah, nggak bisa pulang, terus kemana? Marakayangan. Nauzubillah min dalik. Di Ciamis itu, Bu, ada kampung namanya Kampung Siluman. Benar nggak, Bu? Ada, betul. Ketahuan. Ada Kampung Siluman. Di daerah mana itu Kampung Siluman, Bu? Banjar ya? Nah, di Kampung Siluman itu ada daerah namanya Rawa Onom. Benar nggak, Bu? Ya. Rawa Onom ya. Rawa Onom. Nah, di tengah Rawa Onom, bukan rawa, sekarang mau jadi sawah ya, Bu ya? Ya. Ya, udah jadi sawah, jadi kota, jadi perumahan kan? Iya. Ya, dulunya itu rawa jadi sawah, sawah jadi kampung sekarang. Nah, udah rame ya? Nah, di tengah Rawa Onom itu ada pulau, ada jalan. Jadi masih ada nggak itu pulaunya? Bukan pulau, ada semacam hutannya, Bu ya? Masih ada nggak hutannya, Bu? Ada ya. Masih ada ya. Nah, itu ada tempat di situ, Bu, kalau nggak salah. Kalau nggak salah lihat, di situ ada tempat di hutan itu di tengah Rawa Onom, tempat orang muja. Ya, Bu ya. Orang ingin kaya datang ke situ, gitu ya. Kayak gitu. Kenapa ada Rawa Onom? Onom itu anom ya, Bu ya. Onom itu anom.
Gitu. Dan si Rawa Onom itu, Rawa Anom, Rawa Onom di tengah-tengah kampung Siluman. Siluman apa Sulaiman, Bu? Siluman. Ya, gitu. Nabi Sulaiman punya siluman. Nabi Sulaiman di dalam Quran punya pasukan jin, ya Bu. Betul nggak, Bu ya? Iya. Nah, kampung itu, kampung Sulaiman apa kampung Siluman, Bu? Nah, karena kampungnya kampung Siluman, nah berarti kampungnya jin atau Bu ya? Iya, karena orang menamainya kampung Siluman, bukan kampung Sleman atau Sulaiman. Siluman hubungannya dengan Onom. Onom itu kan berarti ya anak buahnya jin, Bu. Onom itu kan jurig. Coba kalau Rawa Anom gitu ya. Anom itu berarti Sulaiman masih muda. Karena namanya bukan Anom tapi Onom jadi jurig, Bu. Nah, karena Rawa Onom, Rawa jurig tadi, di tengahnya ada hutan, Bu. Tempat orang muja. Ya, Bu ya? Siapa yang tahu orang Ciamik ke situ? Jangan takut, nggak usah ke situ. Iya, saya ekspedisi Iya, sama langsung ekspedisi, Bu, ke situ. Tahun 2010 ke situ. Ada kampung Siluman, masih ada ternyata kampung Siluman ya. Ya. Orang memberi nama itu pasti ada ceritanya, Bu. Ya, tidak asal usul kan? Tidak ujug-ujug gitu. Ada asal usul. Katakanlah alhamdulillah. Nanti akan diperlihatkan ayat-ayatnya, maka kamu akan mengenalnya, gitu ya, Bu ya. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan melihat tanda-tandanya karena kita selalu bersyukur gitu. Yang keempat, yang kelima. Yang pertama apa, Bun? Apa yang pertama, Bun? Yang pertama adanya Allah. Tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. 2. Kita bisa berinteraksi dengan Allah. Nah, bisa bertemu berinteraksi dengan Allah. Yang ketiga, Allah meliputi segala sesuatu. Nah, berarti bersatu. Yang keempat, kepada Allah kita bisa kenal atau ma'rifat. Bisa ma'rifat kepada Allah. Yang kelima, bahwa kita bisa bersaksi, Bu. Bisa bersaksi dan mempersaksikan kepada Allah. Bisa bersaksi dan mempersaksikan. Mempersaksikan itu nunjukin, Bu. Contoh gini. Aku kan sudah pergi haji. Oh, masa? Mana buktinya? Nih. Nah, nunjukin misalnya dalam bentuk video, dalam bentuk foto, dalam bentuk itu mah editan. Enggak, asli. Menunjukin gitu. Dan dia bisa nyebutin cerita haji itu gini. Ada buktinya. Itu namanya mempersaksikan. Nah, kepada Allah kita bisa bersaksi atau menyaksikan. Kita bisa bersaksi kepada Allah dan juga bisa mempersaksikan. Misalnya ibu ketemu orang atau janjian dengan seseorang atau terjadi perselisihan dengan seseorang. Kita tanya, kamu percaya nggak kepada Allah? Percaya. Aku juga percaya kepada Allah. Kamu percaya nggak Allah melihat? Percaya. Oke, kalau begitu Allah yang jadi saksi. Bisa begitu, Bu. Kalau nggak ada orang lain. Ya. Kita lihat ayatnya surah 6, 150. 6, 150. Oh, kalau kelebihan itu 1000. Ya, silakan. Mbak Rahma belum nih. Belum terdengar suara. Halo.
Oh, lagi ini kali ya, jaga mamanya. Iya, lagi jaga. Kang Jaga. Udan aja, mamanya lagi sakit, ibunya. Oh iya, monggo. Kang Udan aja, Kang Udan. Kang? Maaf, udah katanya tadi. Ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Oke, dibaca lagi 19-nya, Bun. Coba lihat 19-nya ya. 19. 6, 19. Kang lagi, Kang. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Muhammad Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ya, saya kasih umpama gini, misalnya ada tamu ke rumah. Ada tamu ke rumah. Kita tanya, Bapak, Ibu, siapa? Dari mana? Keperluannya apa? Saya, perkenalkan nama saya ini. Saya dari dinas, apa tuh namanya? Dari apa suka ngedata tuh? Sensus. Nah, saya petugas sensus, Bu. Terus keperluannya apa? Saya ingin minta data ibu dan keluarga. Apa yang diperlukan? Ya, KTP dan KK fotokopiannya, Bu. Nah, ibu langsung percaya nggak, Bu? Boleh nggak langsung percaya ke dia? Ya, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu. Kita tanya gini, maaf, ada tanda pengenalnya bahwa Anda adalah petugas, gitu nggak, Bu ya? Ya. Nih, ada Bu kartunya nih, kartu apa? ID card kan? Itu mah bisa ngeprint, bisa bikin, gampang. Ada surat tugasnya dari dinasnya. Oh maaf Bu, saya lupa ketinggalan. Bu, sekarang banyak orang, Bu, jahat, Bu. Itu nomor KK, nomor NIP, NIK, itu kan bisa disalahgunakan, Bu. Nah, maksudnya gini. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesuatu, dia harus bisa mempersaksikan bahwa dia benar gitu, Bu. Nah, kan gini, kalau orang berkata, ini Rasulullah, kan gitu ya. Aku utusan Allah. Tunjukkan bukti kalau kamu utusan Allah, gitu kan, Bu ya? Maka dia bisa mendatangkan ayat-ayat Allah, kan gitu ya? Dia menyampaikan risalah dari Allah. Sama, Bu. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, bukan curiga, tapi waspada. Harus waspada. Mesti dia menunjukkan kesaksiannya. Harus mempersaksikan namanya, Bu. Menunjukkan sesuatu yang membuktikan kalau ucapannya benar. Nah, dengan Allah kita bisa bersaksi dan bisa mempersaksikan kepada orang. Nah, di ayat sebelumnya tadi kan gini, Bu. Coba mundur sebelumnya ayat 150 ya. Ya, di ayat ini ada orang yang berkata, ya, ada orang yang berkata, atau ada orang yang mengharamkan sesuatu.
bahwasannya Allah telah mengharamkan ini, mengharamkan ini. Nah, kita harus cek, betulkah ucapan dia bahwa Allah mengharamkan ini, itu, Bu? Ya, apa yang harus kita cari tahu? Tunjukkan bukti. Jika Allah mengharamkan ini, dan ini. Jika dia tidak bisa mempersaksikan, tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Allah mengharamkan, berarti dia bohong. Halo? Contoh gini, Bu. Contoh ya. Ada orang yang berkata, ada orang yang bertanya, nanyanya sama ibu-ibu lagi. Ibu mau masuk surga? Apa jawabnya kira-kira, Bu? Mau pisan. Oh, mau banget. Dia bilang, tidak mudah loh, Bu, masuk surga itu tidak mudah, Bu. Aduh. Disingsiunan orang teh, Bu, disingsiunan. Terus, Bu, tahu nggak Ibu bahwa penghuni neraka banyaknya wanita loh, Bu? Oh, makin takut, Bu. Takut. Terus gimana dong? Supaya saya selamat dari neraka, bisa masuk surga. Ibu harus mengikhlaskan suaminya kawin lagi, Bu. Kalau bisa Ibu cariin istri kedua buat suaminya, maka dijamin masuk surga. Ibu percaya nggak, Bu? Enggak. Percaya tapi. Gampang. Gini, tunjukkan bukti. Kalau ucapan dia benar. Nah gitu aja. Oh gitu, coba tunjukin buktinya. Tunjukkan buktinya. Nah, dengan cara apa dia menunjukkan, Bu? Bagaimana cara dia nunjukin buktinya? Yang tadi, yang 19. Bukti kalau yang disampaikannya tidak bohong, itu dari Allah, dia harus menunjukkan dalam Al-Quran yang diwahyukan. Kata Bunda, coba tunjukin satu ayat saja yang menunjukkan kalau saya rela dipoligami, dijamin masuk surga. Coba tunjukin itu aja ayatnya. Ada nggak, Bu? Bisa nunjukin nggak, Bu? Tidak ada. Ya, maaf ya, Anda bohong. Iya, kalau dia tidak bisa nunjukin, maaf ya, Anda bohong. Ibu, simple. Tunjukin aja buktinya. Apa buktinya? Tunjukin Al-Quran yang diwahyukan. Coba di surat apa, ayat berapa? Tunjukin satu aja. Jangan 10, kebanyakan satu aja. Misal gitu. Dan ini berlaku untuk banyak hal, Bu. Ya gitu. Nah, berkaitan dengan sikap iman kita terhadap wujud Allah, bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah dan harus bisa mempersaksikan Allah. Dengan jalan apa? Menunjukin buktinya. Bukti keterangan yang turun, yang diwahyukan dari Allah. Nah, bukti itu sekarang kan ada wujudnya, Bu. Al-Quran. Kalau kita yakin Quran adalah firman Allah gitu. Tunjukin aja satu firman aja, satu ayat aja. Jangan satu surat, kepanjangan lah, misalnya gitu. Tunjukin satu surat atau satu ayat yang menunjukkan bahwa ucapanmu benar gitu. Dan Allah nggak mungkin bohong itu. Ya, sikap yang kelima itu bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah dan Allah bisa menjadi saksi, juga bisa mempersaksikan, gitu ya, Bu ya, dengan menunjukkan ayat-ayatnya. Yang keenam, terakhir, yang keenam, sikap iman kepada wujud Allah. Bahwa kita bisa, apa yang dalam bahasanya, bahwa kita bisa berinteraksi dengan Allah untuk disempurnakan. Atau gini, bahwa kita sebetulnya bisa berinteraksi dengan Allah untuk disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Jiwa kita. Nah, kita lihat ayatnya. Suratnya 39, ayatnya 42. 39, 42.
3942. Mbak Mia boleh? Ya. Mbak Mia, Pontianak. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan meregang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berbahagia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffa. Mematikan. Diterjemahkannya apa? Memegang, mematikan. Padahal mati dan wafat beda. Allah yatawaffa, Allah mewafatkan jiwa ketika maut. Masa Allah mematikan ketika mati? Gimana, Bu? Yatawaffa itu mewafatkan. Allah mewafatkan jiwa ketika maut dan mewafatkan jiwa yang belum mati ketika tidur. Jadi ketika kita tidur mengalami apa? Wafat. Ya. Ada orang yang diwafatkan ketika maut, mati. Ada orang yang diwafatkan sebelum mati, yaitu ketika dia tidur. Orang tidur itu mati apa belum, Bu? Belum mati. Tapi orang yang tidur bisa mengalami bukan kematian, wafat. Wafat. Nah, mesti bisa bedain mana wafat, mana maut ya. Allah mewafatkan jiwa ketika mati dan mewafatkan jiwa orang yang belum mati ketika tidur. Kalau begitu wafat itu apa? Di ayat ini kan terjemahannya memegang ya. Nah, kita cari tahu apa arti wafat di surat 3 185. 185, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ada terjemahan disempurnakan? Ada ya? Coba lihat. Ada nggak? Ada. Nah, disempurnakan itu terjemahan dari kalimat apa? Ayo. Tuwafauna itu diwafatkan. Nah, diwafatkan di situ artinya apa? Disempurnakan. Nah, berarti wafat artinya apa? Sempurna. Wafat artinya sempurna. Diwafatkan berarti disempurnakan. Tuwafauna diwafatkan. Artinya disempurnakan. Kalau kita bilang sudah wafat, berarti sudah sempurna. Allah menyempurnakan jiwa bisa ketika dia mati atau bisa saja sebelum mati ketika tidur, Bu. Oke? Nah, jadi bukan jadi. Coba mundur lagi yang tadi, yang berapa? 3942. 3942. Nah, kita mundur lagi 3942. Ya. Coba terjemahannya yang tadi wafatnya. Allah menyempurnakan jiwa orang ketika mati. Ya, jiwa orang itu disempurnakan ketika mati, artinya dia sudah sempurna menerima balasan perbuatannya. Ya, kalau baik sudah masuk surga, berarti sudah sempurna, Bu, prosesnya. Kalau dia jahat sudah masuk neraka.
Berarti sudah sempurna proses perhitungan amal buruknya. Udah sempurna, dapat balasan surga atau neraka. Allah menyempurnakan jiwa orang ketika mati. Tetapi Allah juga menyempurnakan jiwa orang yang belum mati ketika tidur. Kalau disempurnakannya sebelum mati, Bu, apakah itu kebaikan atau keburukan, masih bisa diperbaiki nggak kalau ada salah-salahnya, Bu? Bisa. Nah, gitu. Kalau udah mati kan nggak ada waktu buat memperbaiki. Ya. Nah, mengapa di ayat ini diterjemahkannya memegang? Wafat itu memegang, Bu. Berarti diwafatkan juga berarti dipegang, kan? Jadi ketika kita mati, jiwa kita dipegang. Juga ketika kita tidur, jiwa kita dipegang. Untuk diapain, Bu? Disempurnakan. Nah, pertanyaannya, ketika kita tidur, dipegang jiwa. Ketika jiwa kita dipegang, kira-kira terjadi interaksi nggak, Bu? Ibu memegang sesuatu, berarti kan dipegang tuh diapain, Bu? Digenggam. Contoh gini. Misalnya ibu punya televisi, radio, alat elektroniknya rusak, Bu. Blendernya rusak misalnya. Ibu untuk memperbaiki barang itu mesti pergi kemana? Tukang servis. Kan mesti pergi ke tukangnya, kan, betul nggak? Yang rusaknya televisi. Dibawa ke servis kulkas, Bu. Ya, kata orang si servis kulkas, maaf, Bu, ini bukan pegangan saya. Maksudnya pegangan itu apa, Bu? Ini bukan kerjaan saya nggak biasa megang itu, gitu. Nah, memegang itu berarti dia menguasainya. Dipegang berarti kan untuk dirawat. Wah, ini pegangan saya, Bu. Sinilah, besok beres lah, gitu ya. Berarti dipegang itu mengandung makna diperbaiki. Oke, diperbaiki, diservis. Sehingga setelah kita bangun tidur, karena tidur itu dipegang oleh Allah, berarti mengandung arti jiwa kita diservis, disempurnakan. Sehingga ketika kita bangun dari tidur, gimana rasanya, Bu? Habis diservis? Seger, Bu. Seperti mobil masuk ke servis, Bu. Waktu masuk nggak enakan, kan? Pas keluar, jreng. Nah gitu, Bu. Nah, tidur itulah yang diwafatkan, Bu. Nah, Allah, kan gini, jiwa kita dipegang Allah. Dipegang Allah mengandung arti diservis, diperbaiki, diperbaharui, disempurnakan. Tidurnya seperti apa yang disempurnakan oleh Allah itu, Bu? Ya, coba kita lihat ayatnya 42 ayat 11. Ayo baca. Siapa? Ini terakhir ya. Halo? Iya, Bu. Kami ya, boleh? Dia pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Yang digarisbawahi, laisa kamitslihi syai'un. Dia pencipta langit bumi, dia menjadikan kamu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak juga pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan itu. Dia, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia.
tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Bisa digambarin nggak, Bu? Dia tuh seperti apa? Tidak serupa, tidak bisa digambar. Tidak serupa dengan apapun. Tidak seperti apa-apa. Nah, tadi ketika kita tidur ngalami apa? Peristiwa apa? Wafat, bukan mati. Wafat. Ketika kita tidur mengalami peristiwa wafat. Wafat artinya disempurnakan. Disempurnakan mengandung arti diservis, direparasi, Bu. Diperbaiki. Jiwa kita, jiwanya disempurnakan. Sehingga ketika sadar terbangun jadi seger. Nah, tidur yang seperti apa yang mengalami proses wafat atau proses disempurnakan, tidur yang seperti apa, Bu? Allah, iya, tidur yang seperti apa yang disempurnakan itu? Allah itu seperti apa, Bu? Allah seperti apa? Tidak serupa, tidak sesuatu yang tidak seperti apa? Jadi tidur yang mengalami proses wafat atau disempurnakan jiwanya, tidur yang tidak seperti apa-apa. Gitu, Bunda. Tidur pules. Les, udah. Les aja. Pas bangun, apa yang Ibu ingat? Tidak ingat apa. Nah, ketika kita tidurnya pules, lep, Bu. Tanpa bayangan, tanpa mimpi buruk, lep aja. Pas bangun seger. Nah, itulah namanya tidur yang diwafatkan. Kalau Ibu tidur, dalam tidurnya mimpi dikejar soang, Bu, bangunnya gimana, Bu? Keringetan. Bangun tidur capek, boro-boro seger, Bu. Ya, ketika tidur suaminya kawin lagi, mimpi diselingkuhin. Gimana bangun tidur, Bu? Lihat suami gimana, Bu? Oh, benci. Mama, kenapa? Enggak, sebel gua. Kenapa, Mama? Apa salah saya? Enggak, pokoknya sebel lihat tamu. Kenapa begitu ceritanya? Itu berarti tidurnya tidak wafat. Paham ya, Bu ya? Nah, karena ketika kita tidur, jiwa kita dipegang oleh Allah. Berarti ketika kita tidur, jiwa kita kemana, Bu? Disempurnakan, diservis, diperbaiki. Seperti Ibu memperbaiki sesuatu kan pasti berinteraksi kan? Ya, tetapi itu jika tidurnya pules. Nah, supaya pules tidurnya gimana, Bu? Mesti ada adab tata krama sebelum tidur. Ya, kita mah tidur aja kan gitu. Nah, berarti sikap iman yang keenam, yang terakhir, bahwa kita bisa berinteraksi dengan Allah ketika tidur. Untuk disempurnakan. Sebelum mati, Bu. Sebelum mati, gitu ya. Jadi ada 6 sikap iman terhadap Allah, terhadap wujud Allah. Dengan Allah kita atau kepada Allah kita tidak bisa menjangkau. Allah tidak bisa dijangkau penglihatan mata. Tetapi dengan Allah kita bisa berinteraksi, liko itu bertemu. Liko ya. Yang ketiga, bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Yang keempat, dengan Allah kita bisa mengenal. Yang kelima, bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah dan bisa mempersaksikan. Yang keenam, bahwa kita bisa berinteraksi, berinteraksi tapi bukan liko ya, bisa berinteraksi dengan Allah ketika kita tidur. Untuk disempurnakan jiwa kita. Makanya ada adab tidur gitu, Bu. Ya, supaya tidurnya disempurnakan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bunda. Monggo. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Tur nuhun Kang Iip. Untuk
selanjutnya masih rukun iman atau bagaimana nih Kang Ip? Oh, rukun iman ada 6, masih panjang ini. Berarti ya ini baru wujud ya. Ini baru iman kepada Allah, baru Allah satu. ya, baru satu. Nah, nanti seterusnya kita tadi kan mengenal Allah. Nah, berikutnya mengenal Rob dan Ilah. Oh ya. Apa Rob, apa Ilah? Kan ada kesebutan Rob kan? Ya. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Kul a'udzu birabbin nas. Kan ada Rob tuh. Ilahin nas. Apa Rob, apa Ilah? Apa bedanya Allah, Rob, dan Ilah? Nah, itu mesti dikupas lagi nanti pertemuan selanjutnya. Mengenal Rob dan Ilah. Dan mengenal Ilah. Nah, barusan sudah kita mengenal Allah ya. Gitu. Baik. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Sudah lewat 23 menit. Alhamdulillah. Iya. Kelewatan ini. Ya, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun semuanya, Kang Iip, atur nuhun. Sampai berjumpa lagi 2 minggu depan ya, di minggu pertama insya Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Makasih Bunda. Ya. Assalamualaikum.